Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة والفوز والفوز الشيخ إمام أحمد بن عطاء الله وطيب شرفاء قيصر بن عمر نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila an qala lanjut pada pembahasan hikmah yang kelima.
Qala Imam Ahmad ibn Athaillah, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Artinya sesungguhnya ketika engkau bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu, dan kurangnya perhatianmu pada sesuatu yang telah dituntut oleh Allah kepadamu, itu adalah dalil butanya mata hatimu. Ini makna terjemahnya. Maksudnya adalah melanjutkan hikmah yang kemarin, bahwa ketika seseorang telah mengetahui bahwa dirinya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah dunia, dalam masalah rezeki, Allah yang menjaminnya. Mana bukti jaminannya? Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata yang ada di muka bumi ini, maka Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Ini rezeki pokok namanya, rezeki dasar. Nanti ada lagi rezeki tambahannya. Siapa yang nuntut ilmu, Allah tambahkan lagi. Siapa yang silaturahmi, Allah tambahkan lagi. Ini rezeki dasar pokok. Siapa saja yang ada di muka bumi ini, siapa saja, mau hewan, mau manusia, mau jin, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Karena nggak ada yang bisa ngasih rezeki selain Allah. Selain Allah rezekinya diapain? Dikasih. Coba saya mau nanya, yang rezekinya nggak dikasih siapa? Yang nyetak duit sekalian, rezekinya dikasih. Presiden, raja, yang nggak dikasih rezekinya mana coba? Yang dia rezeki itu muncul dari dirinya sendiri, mana? Nggak ada. Semua rezekinya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kamu telah mengetahui ini, kemudian kamu giat mencari rezeki, mengutamakan mencari rezeki, mencari penghidupan dunia, siang malam getol untuk mencari untuk manfaat dunia, tapi malas mengerjakan ibadah, maka itu menunjukkan butanya mata hatinya. Yang udah dijamin tapi masih sibuk, udah dijamin tapi masih ribut, udah dijamin tapi masih berusukan. Kayak contohnya siapa? Anak kecil yang hadir acara tahlilan,
Kalau orang datang tahlilan, yang datang sama panitia udah dihitung belum? Udah. Panitia udah nyiapin apa? Snack, makanan. Udah nyiapin belum? Begitu snacknya keluar, yang dikerjain anak kecil apa? Hah? Snacknya mau dibagi, yang dikerjain anak kecil apa? Saya apa? Saya duluan, saya. Kaya-kaya nggak akan kebagian. Padahal sudah dijamin semuanya. Ente tenang, duduk di tempatnya, nanti makanan dianterin. Oh, nggak terima anak kecil, nggak bisa. Itu begitu loh. Orang yang ribet ngurusin rezeki, saya hari ini dapat apa enggak ya? Dapatnya berapa ya? Di mana ya? Kesono kemari cari pontang panting. Tapi males ngurusin ibadah. Artinya yang dijamin dia ribet nyari, yang enggak dijamin enggak pernah diurusin. Yang Allah enggak jamin apa? Surga kamu sama neraka kamu, enggak ada jaminan. Dijamin kamu masuk surga enggak ada. Lah, biar kamu bisa masuk surga gimana? Ya harus kamu upayakan. Cari ilmu, hadir majelis, ibadah, taat, itu upaya kamu. Padahal yang enggak ada jaminan. Lah kalau ada sesuatu yang sudah dijamin, malah ribet nyari, malah ribut ngurusin, berarti yang kamu lihat hanya mata kepala. Mata hati kamu sama sekali enggak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung apa nyambung? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut apa? Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizquhallah yarzuquha wa iyyakum. Dan setiap perkara yang berjalan di atas muka bumi ini tidak ada yang menanggung rezekinya, maka Allah lah yang memberi rezeki kepada semuanya termasuk kalian. Jadi jangan dianggap yang melata itu kan hewan-hewan doang, Bib. Saya kan bukan hewan melata, Bib. Allah sebutkan dalam ayat yang lain wa iyyakum, termasuk kalian dijamin juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dijamin Allah pada kita? Ada 4 jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya. Berapa? 4. Yang pertama, Allah menjamin bahwa semua hamba akan diberi rezeki. Itu jaminan yang pertama. Artinya nggak ada yang perlu atau nggak ada yang bisa mendatangkan rezeki lain selain Allah, nggak ada. Yang kedua, Allah menjamin pula yang mengatur datangnya rezeki itu kepada kita. Allah jamin rezekinya,
Allah pula yang ngatur cara datangnya. Kamu nggak usah mikirin caranya datang gimana. Kadang orang percaya Allah yang jamin, tapi nggak percaya Allah yang ngatur caranya datang. Di Quran Allah mengatakan Allah yang menjamin akan memberi rezeki kepada kamu. Pernah nggak Allahnya datang ke kamu, bro sini, buat kamu, pernah? Terus kamu terima rezeki? Terima nggak rezekinya? Dari mana? Dari mana? Ya dari mana saja Allah yang ngatur. Hari ini dari fulan datang, besok kamu becak dapat, besok lagi kamu ngojek dapat, besok kamu ini dapat, besok di rumah didatangin. Allah yang ngatur caranya. Nggak harus Allah yang datang kucluk, ini buat kamu. Enggak. Apa kalau Allah yang nggak datang kamu anggap itu bukan dari Allah gitu? Oh ini mau saya keringetan beb, nyari sendiri beb. Berarti mata hati kamu buta, akal kamu nggak berpikir, akal kamu nggak berjalan. Padahal dalam pelajaran kita tahu akal kerjanya berapa? 2. Menemukan sesuatu yang kelihatan dan menemukan sesuatu yang nggak kelihatan. Yang kelihatan nggak perlu dipikir pakai dalil, yang nggak kelihatan harus dipikir pakai dalil. Nah keberadaan Allah masuk yang mana? Yang nggak kelihatan, yang perlu dipikir. Kalau kamu nggak mikir, ngandelin mata kepala, ya nggak nemu. Mana Allahnya? Rezekinya dari si Anu, Allah mana datang? Kayak orang PKI tau nggak? Star KI tau? Coba anak-anak minta apa? Duit sama Allah, minta permen sama Allah, ya Allah, minta. Dapat nggak? Enggak. Coba minta sama bu guru minta permen, dikasih. Berarti Allah ada nggak? Nggak ada. Bu guru ada? Ada. Itu pelajaran siapa? Mengandalkan ini kalau nggak kelihatan dia nggak datang sendiri, dianggap nggak ada. Ya Bu. Jadi Allah yang mengatur. Yang kedua, jalannya rezeki itu datang. Dari mana? Dari mana aja Allah yang ngatur. Kadang orang udah buntu, apa yang terjadi besok terjadilah, sabarlah. Nggak disangka-sangka. Oke, katakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuk masalahnya. Dan Allah akan jamin, akan jadikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jaminan yang ketiga, kita tidak akan mati sebelum rezeki jatah kita habis. Coba, apa nggak enak dijamin rezekinya dijamin? Oh, kamu dijamin rezekinya selama di dunia dapat 1 triliun, tapi ngasihnya nyicil. Andai yang 1 triliun dikasih kamu bareng, kamu suruh ngatur untuk hidup 60 tahun, cukup nggak kira-kira? Cukup nggak kira-kira? Bisa nggak kamu manage ngatur? Oh ini untuk hari ini sekian, besok sekian, bisa?
Bisa? Nah, yang ngatur siapa? Oh, 1 miliar, 1 triliun ini buat kamu. Hari ini sekian, besok banyak, besok lagi dikit, besok lagi banyak. Gak akan kamu mati sebelum yang 1 triliun itu habis. Jadi nggak usah takut nggak kebagian rezeki, pasti datang. Sebelum kamunya mati, jatah kamu nggak akan habis. Yang keempat, hebat lagi, jatah kamu nggak akan tertukar atau bisa diambil orang lain. Poros. Kurang apa coba jaminannya? Hah? Jaminannya kurang apa? Yang 1 triliun nih jatah kamu, kamu nggak akan mati sebelum dia habis. Terus nggak akan pernah tertukar atau terambil orang lain. Ada orang ngomong begini, wah, rezeki gua mau dimakan sama dia. Nggak ada rezeki dimakan orang lain, nggak ada. Rezekinya kamu pasti sampai pada kamu. Orang mah kalau pagi-pagi bangun jangan siang-siang, rezeki kamu dipatok sama. Lah biar nggak ada patok ayam jam berapa? Jam 5 bangunnya, lu jam 4 punya ayam lu patok duluan gitu. Lu pagiin lagi. Nggak ada rezeki diambil orang lain, nggak ada. Kalau kok sampai diambil orang lain berarti bukan jatah kamu, bukan bagian kamu. Jangan dianggap, oh ini punya gua, jatahnya diambil dia. Enggak. Selama kamu pegang 4 janji ini, kamu nggak akan pernah susah hati. Apa? Yang pertama apa? Rezeki dijamin sama Allah. Yang kedua, Allah yang mengatur datangnya. Yang ketiga, nggak akan mati sebelum habis. Yang keempat, nggak akan tertukar atau diambil orang. Apa nggak enak sih dijamin sama Allah ente? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita petunjuk tentang jaminan masalah rezeki. Banyak ayat di Al-Quran yang menunjukkan jaminan rezeki untuk kita banyak. Di antaranya ada dalam surat Az-Zuriyat. Allah katakan apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sungguhnya dialah Allah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ini ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak minta rezeki, mengharapkan rezeki dari siapapun selain Allah. Dan Allah lah yang akan menjamin rezeki bagi seseorang. Dijamin oleh Allah. Ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum.
Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalika min syai' subhanallahi amma yusyrikun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan kamu rezeki, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara kamu sekutu bagi Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ini Allah jamin nih. Hidup kamu Allah yang kasih, rezeki Allah yang kasih, kamu mati nanti bangkit Allah yang bangkitin. Apa ada yang lain? Dalam surat Al-Ankabut, wa ka'ayyim min dabatin la ta'milu rizqallah yarzuquha wa iyyakum huwas samiul alim. Dan beberapa banyak binatang yang melata yang tidak dapat memberi rezeki, mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu, dan Dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Lengkap nih. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu disuruh perintah anak kamu sholat, keluarga kamu disuruh ibadah, dan Allah nggak minta kamu ngasih rezeki pada mereka, tapi Allah yang akan ngasih rezeki mereka dan kamu sekalian. Membawa duit ke rumah, nih mak, bapak seharian kerja dapatnya segini doang nih. Nggak ada begitu, nggak ada. Ente ingkar sama Allah kalau begitu. Hari ini rezeki dari Allah segini mak, ini amanatnya mak, sampaikan. Mana buktinya? Ini Allah ngomong, bukan kamu yang ngasih rezeki anak kamu, bukan kamunya sekalian, aku yang ngasih, kata Allah. Jangan sampai pulang kerja, nih mak dapat sekian, capek udah, nggak ada. Kamu ingkar sama Allah namanya. Kamu nggak amanat. Lah orang-orang yang nggak amanat begini, nanti ketika dia mati, anaknya stres, bininya stres. Kenapa? Karena tiap hari dicekokin, lakinya yang nyari rezeki. Itu lakinya mati, pingsan bininya. Kenapa? Siapa yang ngasih gua rezeki lagi sekarang? Siapa yang jamin hidup gua sekarang? Tapi kalau sejak dia kawin, mak, dari Allah, nak, dari Allah, besok mak, dari Allah. Ketika mati, masih ada Allah. Allah bisa ngatur rezeki dari mana datangnya, Allah yang atur. Jadi kadang kamu yang ngajak anak bini kamu kafir, itu kamunya. Kenapa? Enggak kamu ajarkan mengenal kepada Allah. Tapi kamu anggap kamu Tuhan mereka gitu. Kamu yang ngasih rezeki mereka, kamu yang ngatur mereka, kamu yang, Allah yang jamin rezeki kamu dan keluarga kamu sekalian. Dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin.
Dan tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya mereka dan tempat penyimpanannya mereka. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Makanya kata Kiai, Pak Kiai, kok nggak pernah keluar rumah cari rezeki? Oh, saya nggak tahu di mana rezeki saya. Tapi alhamdulillah rezeki saya tahu saya ada di mana. Allah tahu di mana kamu tempatnya, di mana tersembunyinya kamu, Allah yang anterin ke sana. Makanya sekelas Imam Ghazali dulu mau ngetes keimanannya pada ayat yang begini, wali-wali pergi ke hutan, ke tempat yang terpelosok, sok yang orang nggak pernah nginjek situ, nggak ada orang pernah lewat situ, nggak ada. Dia masuk ke gua, diem, mati nggak gua coba? Ini berani nggak? Coba maksudnya. Begitu masuk ke gua, sehari masih kuat, 2 hari mulai nyender, 3 hari pingsan. Ini orang nggak makan, ente. Adatnya manusia diperintah untuk makan. Gak lama hujan gede, datang musafir masuk ke gua itu, ngeliat ada orang pingsan, dibangunin, Pak, minum Pak, dijemur sampai dicangap, dimasukin air, dipaksa. Begitu masuk air, apa? Ketawa. Emang bener kalau nggak mati emang nggak mati, ya Allah. Coba. Ketawa. Kalau jatah saya belum habis, nggak bakal mati saya. Ente bisa begitu ketes coba. Jadi kalau jatahnya masih ada, Allah maksa untuk masuk, dicangap, dimasukin coba sampai masuk rezekinya. Kayak anak kamu dah yang masih kecil dapat jatah makan terus nggak mau makan, kamu apain? Cekokin, pegangin. Mana Ari?
Jadi kalau belum jatahnya habis nggak bakalan mati. Ya kalau kamu pengen ngetes nggak usah pamitan sama saya, lu jalan-jalan sendiri. Itu saya mau ngetes, gua nggak tanggung jawab, lu atur aja sendiri gitu. Barangkali lu mau ngetes maksudnya. Kalau kurang percaya. Kalau ini kan bukan kurang percaya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, boya saya pengen melihat engkau bikin makhluk hidup mati ya Allah. Apa ini nggak percaya Ibrahim? Bukan ya Allah, biar litat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku ya Allah gitu loh. Ini orang-orang yang sudah tingkatannya agar hatinya tenang sampai kepada keberaniannya untuk ke situ gitu. Al-Arif billah, seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, berkata, andai engkau beribadah kepada Allah seperti ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi, maka Allah tidak akan menerima ibadah itu hingga engkau membenarkan kepada takdirnya Allah. Lalu ditanya kepada beliau, bagaimana cara membenarkan kepada Allah? Dijawab, haruslah engkau merasa tentram dengan segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan dirimu dipenuhi dengan ibadah. Ente jungkir balik haji 30 kali, umroh ratusan kali, tapi hatinya nggak pernah tenang dengan yang dijanjikan Allah, maka ibadahnya nggak ada gunanya. Begitu banyak jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sedangkan Allah hanya punya satu perintah untuk manusia, yaitu ibadah, yang nggak dijamin oleh Allah. Kamu cari yang lain, saya yang jamin. Istri kamu, anak kamu, jodoh kamu, rezeki kamu, semua saya jamin. Yang lain nanti cari. Di antara macamnya ibadah itu apa? Ibadah itu macamnya apa saja? Yang pertama, taubat. Taubat itu juga bagian dari ibadah. Allahu yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta sama hamba-hamba yang bertaubat. Jadi kalau kamu kok dibikin oleh Allah maksiat, segera taubat. Besok maksiat lagi, taubat lagi. Kenapa? Karena Allah cinta sama orang yang taubat, dan taubat itu ibadah. Jangan dianggap taubat itu bukan ibadah. Taubat itu hukuman atau pengganti hukuman. Enggak, taubat itu nilainya ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman pula dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah kalau saya taubat sekarang, besok maksiat, taubat lagi, maksiat lagi, taubat saya yang kemarin berguna nggak? Ya berguna untuk maksiat yang kemarin. Maksiat yang sekarang, ya taubat lagi dengan taubat yang baru. Bukan terus, oh yang nggak kepake, yang kemarin taubatnya, itu setan yang ngomong. Apa kata setan? Lu ngapain taubat, maksiat, taubat? Mendingan maksiat terus, nanti kalau sudah mau berhenti maksiat baru taubat. Nah, ini setan tuh yang ngomong tuh. Hati-hati tuh.
Jangan sampai kamu ngikutin bisikannya setan untuk maksiat terus, nggak perlu taubat. Tapi kita ikut apa yang Allah perintahkan. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang maksiat, loh ada maksiat yang baik. Sebaik-baiknya orang yang maksiat yang segera bertaubat, kata Nabi. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Terus apalagi yang nilai ibadah itu, apalagi takwa kepada Allah, ngerjain perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, itu nilainya ibadah. Ada hal yang dilarang kamu jauhi, itu nilainya ibadah. Ada yang Allah perintahkan kamu kerjakan, nilainya ibadah walaupun kecil. Jangan lihat kecilnya. Kalau itu perintah Allah, Allah bisa mendatangkan pahala yang gak terukur banyaknya dari hal tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap dari kamu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu bukan besok, tapi nanti hari kiamat. Lihat apa yang sudah kamu siapkan. Kemarin udah siap belum? Nah sekarang mau saya siapkanlah untuk yang akan datang. Ayat ini sering dibawa untuk acara tahun baru. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Padahal ayat ini menyiapkan kamu untuk pada masa yang akan datang. Akan datangnya kapan? Hari kiamat, setelah hari kiamat. Allah berfirman pula, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Setelah taubat, ini jalannya orang-orang ahli tasawuf, memulai langkah mereka menjadi murid, taubat nasuha. Yang kedua, bertakwa, kerjakan perintah, jauhi larangan. Yang ketiga apa? Istiqomah. 3 jalannya. Taubat, takwa, istiqomah. Aku hanyalah seorang yang seperti kamu, kata Nabi. Diwahyukan kepadaku bahwa Allah Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, istiqomah, dan mohonlah ampun kepadanya. Asy-Syarif Ahmad bin Muhammad Al-Hasni, beliau berkata, apabila seorang dikehendaki Allah menjadi hina, maka Allah akan jadikan beban badannya sibuk mengurus dunia dan hatinya sibuk mencintai dunia. Coba, kalau Allah mau menjelekkan seorang hamba nih, mau menghinakan seorang hamba, Allah akan jadikan badannya sibuk ngurusin dunia, hatinya sibuk mencintai dunia, dan akan terus begitu hingga kabur pandangan mata hatinya. Maka mata zahirnya akan menguasai pandangan mata hatinya hingga dia tidak akan mengabdi kecuali hanya pada yang nampak pada mata zahirnya. Hati-hati nih. Kalau sudah imannya sesuai mata zahir, ya kalau gua nggak nyari di mana dapatnya, dari mana mau dapat? Allah yang jamin. Tapi kan gua harus nyari. Kalau nggak nyari, nggak dapat. Hati-hati nih. Syirik yang begitu. Ngomongnya aja syirik. Menganggap bahwa kemampuannya mendatangkan rezeki
yang akan dijatah dari Allah. Dianggap dia peroleh berkat kemampuannya. Padahal tidak ada yang demikian. Allah mampu mengatur rezeki kamu, mau dari jalannya kamu nyari atau jalannya kamu enggak nyari. Kalau nyari, niatnya apa? Saya mau nyari duit. Keluar rumah, insya Allah ada jatah rezeki saya hari ini. Zahirnya sibuk, buka ini, buka itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Hatinya cinta, nggak boleh kurang, nggak boleh diambil orang. CCTV pasang ini, rekening dicek tiap hari. Sibuk mencintai. Zahirnya sibuk nyari, hatinya sibuk mencintai dunia. Ini orang-orang yang dijauhkan Allah mata hatinya dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, carilah rezeki yang baik, karena seorang hamba tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang telah ditentukan untuknya, dan tidak akan mati kecuali telah habis jatah rezekinya. Carilah yang baik. Kalau sudah Allah yang jatah, ngapain pakai cari yang jelek? Ngapain harus nyolong? Ngapain harus korupsi? Ngapain harus... Kenapa? Allah sudah jatah dia. Tinggal datangnya hari ini atau besok. Nah, kadang kita nggak sabar nunggu jatah rezeki dari Allah, nyolong, korupsi. Jatahnya sama dari Allah juga, cuma jadinya haram dapatnya gitu loh. Halal ya dari Allah, haram ya dari Allah. Gara-gara kamu nggak sabar nunggu yang halal, jadinya nyari yang yang haram aja susah, Bib, apalagi yang halal. Naudzubillah. Hati-hati nih yang begitu-begitu nih. Jadi hikmah ini jangan difahami bahwa kita dilarang mencari rezeki, enggak. Kan udah Allah jamin, jadi nggak usah nyari, enggak. Tapi kita diperintah mencari rezeki dengan cara yang baik, gitu loh. Agar dapatnya juga baik, dapatnya halal. Lah rezeki yang baik itu yang gimana? Rezeki yang baik itu tergantung pada beberapa perkara. Yang pertama, niat yang baik ketika mau mencari. Rezeki yang baik, ini saya dapat rezeki, alhamdulillah rezeki yang baik. Tergantung waktu mau nyari niatnya baik enggak. Keluar rumahnya itu niatnya baik atau enggak. Yang kedua, iktikadnya benar atau enggak. Ketika dapat dari Allah, atau kalau gua nggak nyari mah nggak bakal dapet. Nah, niatnya baik, iktikadnya jelek, menganggap kekuatannya, kemampuannya, hasil mencarinya yang mendatangkan rezeki. Allah yang bagi. Tapi kalau saya nggak nyari, nggak dapet, iktikadnya rusak. Yang ketiga, tidak melalaikan ibadah. Niatnya baik keluar rumah, iktikadnya benar, berharap Allah yang ngasih rezeki. Terus ibadah nggak ditinggalkan. Waktunya zuhur berhenti, nyupir taksi, nyupir ojek, muter sampai waktunya sholat. Oh belum dapat, kau ngejar restoran, muter. Ya udah sampai kiamat lu muter di situ.
Waktunya adzan berhenti. Kenapa? Kan etikutnya sudah ngomong Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngatur. Gak akan habis rezeki saya sebelum saya mati, gak akan tertukar. Tinggal sholat. Kenapa? Takut ketukar gitu, takut diambil. Lu kayak supir angkot, tahu nggak? Kepot. Kenapa? Takut penumpang diambil. Untung sekarang ada Jaklingko. Supir angkot nggak kejar-kejaran lagi sekarang. Dapat gaji aman dah. Lu mau ada orangnya monggo, nggak ada orangnya jalan dia. Dulu supir angkot walau nggak ngejar, kenapa? Kalau nggak gua duluin dapat orang lain ntar, nggak bakal ketuker bro. Karena nggak ngerti jaminan ini, ribut jatah rezeki, ribut jatah penumpang, ribut jatah antrian, ribut jatah macam-macam dah tuh. Yang keempat, tidak membawanya pada kemaksiatan. Setelah dapat, nggak dipakai maksiat. Udah dapat buat maksiat. Ciu dulu dong, ciu dulu. Ada begitu. Udah niatnya dari rumah baik, becak, keringetan, dapat 20.000, ada pangkalan nongkrong, biar tambah banyak, cuman 20.000 tanggung bawa pulang. Habis kalah, pingsan gak kira-kira? Udah 20.000 dipakai judi, kalah lagi. Terus yang kelima, selalu merasa diawasi oleh Allah dalam mencari rezeki. Allah merhatiin saya, Allah jatah saya, Allah ngeliatin saya, Allah mengawasi saya, Allah yang menggiring saya. Mungkin ke sono enggak ya Allah, mungkin ke sini ya Allah. Allah yang ngawasi. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepadaku, maka pasti akan aku tunjukkan jalan untuk kalian semua sampai kepadaku. Siapa yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaannya Allah, ibadah, pengen dapat hidayah, pengen dapat taufik, dia nyari ilmu, pasti Allah tunjukkan jalan untuk kamu selamat nanti ke akhirat. Ketika sudah kamu yakin urusan dunia Allah yang jamin, tinggal bersungguh-sungguhlah untuk ngurusin akhirat. Kalau kamu sungguh-sungguh, Allah pasti kasih kamu jalan. Kemana guru yang baik, kemana majelis taklim yang baik, gimana ibadah yang baik, Allah akan ajarkan kamu kalau kamu sungguh-sungguh ingin cari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada yang dimiliki manusia kecuali hanya pahala dari apa yang telah diperbuatnya. Yang lain milik siapa? Allah. Yang dihaki kamu itu pahala, itu milik kamu. Yang lain punya Allah. Amal baik itu milik kamu, amal jelek itu milik kamu. Yang lain itu miliknya Allah. Jangan dibalik. Oh, surga mah urusannya Allah, surga urusannya Allah. Dunia rezeki urusannya Allah yang ngatur. Jangan dibalik malah. Urusan akhirat urusannya Allah, bukan. Alah dong, malah dibalik. Wah, akhirnya dunianya sibuk dicari, akhirat
santai-santai aja. Mestinya kebalik, dunia santai-santai aja, akhirat giat, gitu mestinya. Alhasil siapa orangnya yang giat mencari seluruh sesuatu yang telah dijamin oleh Allah dengan meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, maka dia adalah orang yang sangatlah bodoh. Dan dia telah melupakan Allah. Karena haknya seorang hamba itu hanyalah mematuhi apa yang diperintahkan oleh tuannya dan tidak memikirkan apa yang akan dijanjikan dan diberikan oleh tuannya. Tugas kamu itu ngerjain perintahnya, bukan nungguin kapan datangnya, kok nggak datang-datang, lupa apa enggak. Wah, berat. Tidak memikirkan apa yang diberikan, yang akan diberikan oleh tuannya, dan meninggalkan mencari sesuatu yang telah ditanggung oleh tuannya. Mari kita mikir dikit. Apakah orang kafir yang tidak beribadah itu diberi rezeki oleh Allah? Dikasih rezeki enggak? Ibadah enggak? Ibadah enggak? Maksiat? Kafir? Ingkar? Apalagi hamba Allah yang beriman. Ini jaminan umum, semuanya dijamin rezeki. Kafirnya dijamin. Kok kamu yang beriman keder, kan aneh. Maka sangat nyata bagi kita bahwa perkara rezeki itu ditanggung dan dijamin oleh Allah, sedangkan masalah ibadah itu dituntut dan harus benar-benar diusahakan. Juga hanya seorang hamba yang seorang hamba itu tidaklah pantas ikut campur memilihkan sesuatu yang telah dipilihkan oleh tuannya kepada dia. Karena terkadang sesuatu yang kita senangi tapi ternyata jelek menurut Allah. Sebaliknya sesuatu yang kalian benci, gak kalian senangi, tapi itu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman apa? Wa asa ayuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa ayukrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Terkadang kalian menyenangi sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu buruk untuk kalian. Dan terkadang kalian menyenangi sesuatu, ternyata sesuatu itu baik untuk kalian. Kadang kamu nggak seneng, nggak taunya ini yang baik. Terkadang kamu seneng sama sesuatu, malah bawa keburukan, bawa kejelekan. Maka mestinya serahkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dapat sesuatu, berharap ya Allah mudah-mudahan membawa kebaikan. Kalau nggak baik, jauhkan ya Allah, jangan dekatkan. Begitu harapannya. Yang menganggap pasti ini baik, enggak. Yang tahu mana yang baik dan jelek hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya kira-kira, dan perkiraan kita enggak selamanya benar. Tapi kalau ilmunya Allah pasti benar, pasti lurus, pasti sesuai dengan kenyataan. Ini hikmah yang kita bahas hari ini. Apa yang sudah dijamin, kamu harusnya tenang-tenang saja
yang belum dijamin, harusnya kita menyibukkan diri untuk mencarinya. Kayak apa? Mengenal kepada Allah, berpikir tentang sifat-sifat Allah, keberadaannya Allah, keagungan Allah, itu dicari. Allah nggak jamin kamu kenal Allah, nggak ada jaminan. Kalau kamu nggak nyari, ya nggak kenal Allah, nggak. Begitupun ilmu fikih, cari gimana cara ibadah yang baik, sholat yang baik. Nggak ada uang, saya tahu-tahu pinter, oh saya bisa ilmu fikih, nggak ada. Apalagi ilmu tauhid, nyambat segala, ngundang Imam Sanusi langsung pinter, nggak ada. Lo kira pencak setrum apa? Ada dulu. Nggak ada nyari. Kalau begitu nyari. Mau ngasih tasawuf, zikir, ya harus pelan-pelan, sabar. Nanti akan dapat sesuatu. Kalau nggak dicari gimana? Ya nggak akan dapat. Kita bukan madhab Jabariyah yang hanya menunggu sesuatu nanti Allah akan kasih kita ilmu. Enggak. Kalau yang nggak dijamin, cari. Yang dijamin, ya tenang-tenang saja nyari. Kayak tadi, niatnya baik, i'tiqadnya baik, caranya baik, nggak dipakai yang haram. Itu dengan cara yang benar akan dapat keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang bisa mendahulukan apa yang Allah perintahkan, yang bisa mengetahui apa yang telah dijamin oleh Allah, maka itu urusannya Allah. Apa yang diperintah kepada kita, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dengan taufiknya, hidayahnya, inayahnya, hingga kita bisa berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala diniyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna wa tub 'alaina taubah astur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina adhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.